Kalau orang lama di tempat ini pasti tahu, kami melayani di Samarinda Seberang, tepatnya di Kecamatan Palaran, dan desanya itu kelurahannya itu Kelurahan Bubuan. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih, saya rasa saya tidak memperkenalkan diri, nggak usah ya, karena saya orang lama, Bapak Ibu. Jadi begini saja, yang belum tahu, bertanyalah kepada yang sudah tahu. Dan yang sudah tahu, beritahukanlah kepada yang belum tahu. Ya, jadi kalau saudara belum kenal saya, nanti tanya Bapak Ibu yang sudah kenal saya. Ya, puji Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu, saya sudah berkeluarga. Istri saya Toraja juga. Ada orang Toraja di sini? Ya, istri saya orang Toraja dari Empang Bunga, dan kami melayani di Bubuan. Saya sudah karuniai 2 orang anak, ya, cowok semua. Jadi karena ekornya sudah 2, susah untuk pergi-pergi, Bapak Ibu, ya, karena pelayanan juga. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita diberi tema Natal kita, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, yang mengatakan kegelapan itu tidak dapat menguasai terang Kristus. Mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita sekali lagi, Bapak Ibu, saya ajak untuk berdiri bersama. Kita hormati firman Tuhan. Kita akan baca 1 ayat ini saja, ya. Tapi nanti kita akan lihat juga ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat yang kelima, Injil Yohanes 1 ayat kelima. Kita baca bersama-sama. Setiap kita baca firman Tuhan, bacalah dengan mulutmu dengan jelas, ya, dengan imanmu. Ayat 5, 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 kata sifat yang bisa temukan di ayat ini. Yang pertama adalah kata gelap atau kegelapan, dan yang kedua adalah kata terang. Nah, apa itu gelap? Siapa itu yang disebut gelap atau kegelapan? Apa itu terang? Dan siapa yang disebut terang itu? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegelapan atau gelap, saudaraku, kegelapan, saudara yang dikasihi Tuhan, itu satu suasana chaos, suasana yang serba kacau, suasana yang berantakan, ya, suasana yang serba tidak ada kepastian, suasana yang tidak ada lagi harapan. Itu yang disebut namanya gelap. Nah, saudara, karena suasananya chaos, suasana berantakan, suasananya tidak ada kepastian dan harapan lagi, Bapak Ibu, saudaraku, akibatnya menjadi sekotos. Saudara, kata apa ini sekotos? Saudara, ini bahasa Alkitabnya. Itu sekotos karena kacau, karena berantakan, karena tidak ada harapan lagi. Akhirnya itu
menjadi satu kejahatan. Itu membahayakan, itu mencelakakan, itu dapat menghancurkan, itu dapat mematikan dan membinasakan kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut gelap. Nah, saudara, lalu siapa? Kalau tadi apa? Sekarang siapa? Siapa itu kegelapan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sering mengartikan, Alkitab sering mengidentikan gelap itu, kegelapan itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Bisa setan, bisa iblis, bisa juga roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, siapa kegelapan itu? Saudara, tidak hanya penghulu-penghulu udara, setan, iblis, tapi juga dikatakan kegelapan itu atau gelap itu bisa juga manusia. Manusia yang mana? Saudara, kalau saya ngomong gelap jangan lihat muka saya ya. Saudara, nah saudara, yang kedua, kegelapan yang dimaksud adalah bisa manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Manusia, orang-orang yang tidak mau bertobat. Kata Alkitab, mereka itu hidup masih dalam kegelapan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tadi si setan, si iblis, ada manusia juga yang ketiga yang disebut kegelapan, saudaraku. Menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, di sana ada dikatakan dunia. Iblis, setan, manusia juga dunia. Nah, saudaraku, dunia itu menggunakan kata kosmos. Saudara, apa itu kosmos? Bukan tremos ya. Kosmos, apa Bapak Ibu? Kosmos. Ya, kosmos. Jangan ingat tremosnya di rumah. Kosmos. Kosmos. Saudara, kosmos itu satu benda yang cantik. Satu benda yang sangat indah. Satu benda yang sangat mempesona mata. Satu benda yang punya daya tarik. Dan siapapun yang mengingininya, dikatakan di kitab 1 Yohanes 2 ayat 17, siapapun yang mengingininya akan lenyap bersama dia. Akan lenyap bersama dengan dunia. Ingat, kitab Wahyu berkata, dunia ini akan semua akan dilenyapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kegelapan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat apa itu terang. Siapa itu terang? Saudara, untuk melihat kata terang, Bapak Ibu saudaraku, kita harus mengidentifikasi dari ayat 1, 2, 3 dan ayat 14. Coba perhatikan dari ayat 1, Bapak Ibu. Dikatakan, ya, di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos. Yang benar mana ini? Sama-sama benar, ya. Theos, Logos, iya, sama-sama Theos. Saya pernah bertanya kepada anak SMK. Saya bilang gini, ayat 1 ini, saya tanya, gimana ini yang benar mana? Saya mengumpamakan nama orang, saudara. Pada mulanya adalah Matius. Matius itu bersama-sama dengan Markus, dan Matius itu adalah Markus. Nah, siapa yang Matius? Siapa yang Markus? Saya di rumah itu dipanggilnya Bapak Glenn, karena anak saya yang pertama itu namanya Glenn.
Tapi teman-teman saya panggil saya Matius. Ada yang manggil Matius, ada yang manggil Mat. Ya, walaupun saya bukan Madura, tapi dipanggil Mat. Ya. Nah, tapi saudara Bapak Ibu, ini dua nama, tapi Bapak Ibu, ini satu pribadi. Nah, saudaraku, jadi kalau saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 dan ayat 2, firman itu adalah Allah. Jelas Bapak Ibu ya? Karena firman bersama-sama, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan selanjutnya, ayat selanjutnya, berarti ayat 1 dan 2, itu firman itu adalah Allah. Nah, ayat yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman di sini siapa kira-kira Bapak Ibu? Firman di sini adalah pencipta. Jadi ayat 3 ini firman itu, kalau ayat 1 dan 2 tadi firman itu adalah Allah, dan ayat ketiga ini firman itu adalah pencipta. Pencipta Bapak Ibu ya, bukan diciptakan. Tidak. Ada orang bilang, ada orang menyebut, oh ada yang menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan? Tidak tahu. Iya. Ya, Allah, firman itu adalah pencipta. Nah, ayat yang keempat Bapak Ibu dikatakan dalam Dia ada hidup. Dalam firman maksudnya ya. Dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ayat 4 ini, inti dari ayat 4 ini Bapak Ibu, firman itu adalah kehidupan. Firman itu adalah terang. Makanya Mazmur 119 ayat 105 berkata apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Iya, terang bagi jalanku. Nah saudara, dari ayat 1, ayat 2 sampai ayat 4, ayat 1, 2 tadi dikatakan firman adalah Allah, ya. Ayat 3 firman itu pencipta. Ayat 4 firman itu adalah kehidupan dan terang. Nah kita ke ayat 14. Ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Ya, firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Ya, terang ya. Firman itu menjadi manusia yang namanya Yesus. Artinya apa? Firman yang adalah Allah, pencipta, dan firman yang hidup, yang terang tadi menjadi manusia yang namanya Yesus. Perjanjian Lama mengatakan Yehosua HaMashiach. Yesus sang juru selamat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita ambil kesimpulan siapakah terang itu, dikatakan berarti terang itu adalah Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan selanjutnya ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita. Jadi Bapak Ibu, kalau terang itu, firman itu telah menjadi manusia, Dia di antara kita. Sekarang siapa terang itu yang ada di dunia sekarang? Kita. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 berkata apa? Kamu adalah terang. Ya, kamu adalah terang. Kalau dikatakan kamu adalah terang, jadi Bapak Ibu sekarang doanya harus dirubah ya. Saya pernah dengar orang bilang, orang berdoa, Tuhan jadikanlah aku terang. Lalu bilang, loh, kamu memang terang, aku mau jadikan apa
Ya. Nah, saudaraku, saya dan saudara, Bapak Ibu semua adalah terang. Nah, sekarang kita punya tugas, punya tanggung jawab. Tugasnya terang itu apa? Tugasnya terang itu menyinari. Ya. Tugasnya terang itu menyinari. Nah, menyinari apa? Menyinari kegelapan. Saudaraku, menyinari kegelapan. Ya, itu fungsinya, tugasnya terang. Nah, kenapa harus menyinari kegelapan? Saudaraku, dikatakan ayat 5 tadi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa terang itu harus bercahaya, harus menyinari kegelapan? Karena dikatakan karena kegelapan itu tidak dapat menguasai terang. Sampai kapanpun yang namanya gelap bisa menyinari terang? Gak bisa. Kebalik, ya kan? Kebalik. Nah, saudara, sebenarnya kata menguasai, saya renung-renungkan, saya lihat referensi. Kok begini ya ayat ini? Kok membuat kita kadang-kadang nggak jelas ya? Kegelapan menguasai terang. Loh, apakah ada terang yang menguasai kegelapan? Nah, saudara, kata yang dimaksud menguasai di sini sebenarnya memahami. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu ya, memahami. Menguasai di sini sebenarnya mengerti. Jadi apa? Artinya, jadi kegelapan itu, apa tadi kegelapan? Dunia, manusia yang belum bertobat, juga kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kegelapan itu tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti. Tadi siapa? Kita. Jadi orang dunia, orang yang masih tinggal dalam kegelapan, Bapak Ibu, tidak akan bisa memahami kita. Jadi kita harus sadar bahwa memang dunia tidak bisa mengerti tentang kita. Jadi jangan ngotot, Bapak Ibu saudara, kalau mereka melawan kita, oh itu jangan ngotot. Nah, saudaraku, mereka tidak memahami, tidak mengerti. Coba kita katakan Yesus Tuhan. Kuping mereka mesti kalau dengar itu kan gitu. Kita ceritakan tentang kasih Tuhan, tidak masuk akal. Ya, tidak mengerti, tidak memahami. Nah, karena mereka tidak memahami kita, tidak mengerti siapa kita harus berikan paham kepada mereka. Kita harus berikan pengertian kepada mereka tentang apa? Tentang terang Kristus. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang, kamu yang memberi paham, yang memberi mengerti dunia, atau dunia yang memberi paham kepada kita? Ya, kamu yang menjelaskan kepada dunia, atau dunia yang malah menjelaskan tentang kasih Kristus kepada kita? Saudaraku, kamu yang menginjak dunia, atau dunia yang menginjak kamu? Kamu yang mengalahkan dunia, atau dunia yang mengalahkan kamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya satu pilihan. Hanya satu pilihan, saya katakan. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan dunia, dunia akan mengalahkanmu. Ya. Dunia akan menguasaimu. Dunia akan memberi pemahaman tentang keadaannya. Dunia yang mau lenyap itu kepada kita. Dan akhirnya kita bisa lenyap dengan mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan ini bicara soal komitmen. Ini saya katakan ini bicara soal komitmen. Komitmen itu tidak hanya janji. Komitmen itu tidak hanya ngomong doang, tapi komitmen itu adalah pengabdian. Komitmen itu pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus punya komitmen. Ya, kita harus punya pengabdian diri, karena dikatakan tadi kita adalah terang. Saudaraku, terang itu tidak boleh padam. Ya, terang itu tidak boleh mati. Dia harus bersinar terus. Walaupun yang disinari, yang diberinya cahaya itu mengecewakan. Walaupun yang disinari itu membuat hati kita sakit, jengkel. Coba lihat matahari, ya kan? Walaupun mendung, walaupun apa keadaannya tetap bersinar. Walaupun di bumi dia lihat, wah brengsek ini. Ya. Tapi ya, karena komitmen. Nah itulah kita sebagai anak-anak terang. Kita harus punya komitmen. Walaupun seperti Daniel katakan, walaupun aku tidak ditolong Tuhan, aku tetap akan percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mengalahkan kegelapan itu. Ya, banyak orang di sekitar kita yang mungkin buat hati kita dongkol. Apalagi lihat tetangga. Ya, ada yang bilang kita beli kulkas, dia yang kedinginan. Kita yang beli kompor, dia yang kepanasan. Ya, terus mulutnya begini. Gak mau ngomong dengan kita, gak berani dengan kita, tapi ngomong dengan teman-temannya. Waduh, ini menjengkelkan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus jadi terang. Kita harus jadi saksi Kristus yang baik. Saudara, tentang komitmen ini, ada satu pemuda. Nah, Bapak Ibu, pemuda ini, Bapak Ibu, sebelum menikah dia bekerja di satu perusahaan. Nah, kerjanya itu Bapak Ibu, saudara tahu cleaning service kan? OB. Ya. Nah, dia pagi jam 5 berangkat dari rumah, nanti jam 5 pulang. Tapi dia tidak pulang ke rumah, dia langsung berangkat kuliah waktu masih hujan. Ya. Lalu Bapak Ibu, setelah lulus kuliahnya, dia kerja di satu perusahaan di tambang. Nah, saudara, di sana 2 tahun lalu pemuda ini menikah. Nah, setelah dia menikah, Bapak Ibu, tahun-tahunnya dikabarkan bahwa perusahaannya itu faillit. Perusahaan itu bangkrut. Lalu bosnya panggil dia, karena pekerjaan kita di sini sudah bangkrut, sudah tidak bisa bekerja lagi, aku akan pindah kamu ke Banjarmasin. Wah, saudaraku dari Samarinda ke Banjarmasin. Lalu dia bilang, oke Pak, saya akan jawab besok Pak. Saya akan bicara dulu sama istri saya. Lalu dia pulang, lalu bicara sama istrinya. Wah, istrinya, tidak apa-apa. Ini baru menikah Bapak Ibu, tidak apa-apa, pergi saja. Tapi dia bilang, enggak, saya tidak akan pergi. Lalu besoknya datang ketemu bosnya, dia bilang, bosnya tanya, bagaimana? Kamu siap? Maaf bos, saya tidak akan pergi. Loh, kenapa? Gajimu tak naikkan sampai 2 kali lipat. Hari Minggu, 1 hari Minggu, kamu masuk kerja, saya kasih upah kamu hari Minggu saja. Selain gajimu, saya kasih upah hari Minggu saja itu
hari Minggu kamu masuk itu 1 juta. Berarti kalau 1 bulan 4 minggu berarti berapa? 4 juta. Belum gaji bulanannya. Wah, istrinya seneng, oke berangkat. Tapi dia bilang, tidak, saya udah berangkat. Lalu bosnya tanya, kenapa? Apa alasannya? Dia cerita sama saya juga pada waktu itu setelah menghadap bosnya. Bos, saya baru menikah. Saya tidak akan meninggalkan keluarga. Aku tidak akan meninggalkan istriku, tidak akan meninggalkan rumahku. Yang satu, yang pertama itu. Yang kedua, aku tidak akan meninggalkan pelayananku. Bapak Ibu, saudara, pelayanannya di gereja itu dia tidak pernah mau naik di mimbar begini. Dia bilang, Pak, pokoknya kalau saya pelayanan itu di belakang saja. Jadi saya bilang, oke lah kamu jadi soundman, jadi operator SCD seperti ini. Nah saudara, dia tidak mau pergi. Gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Saudaraku, lalu saya bilang, wah, bagaimana? Pokoknya, tidak mau pergi saya. Ya. Nah, pulang saudara, tetap istrinya pergi aja, tidak apa-apa. Dia bilang tidak. Wah, Bapak Ibu Saudara, dia 2 bulan tidak diajak ngomong oleh istri. Saudara, saya tidak bicara tentang suku. Ada Manado di sini? Istri Manado, saudara. Wah, ini kesempatanmu. Kita sudah dapat gaji besar. Ini kesempatanmu. Kenapa kamu tolak? Ayo berangkat. Tidak. Aku akan tetap melayani. Aku akan tetap sama-sama dengan kamu. Aku pergi, gajiku besar, nanti kamu hilang. Mau? Tidak. Nanti pelayananku hilang. Saudaraku, inilah komitmen anak-anak Tuhan. Komitmen untuk melayani. Ya, komitmen untuk setia dalam perkara yang kecil. Saudaraku, apa bedanya rajin dengan setia? Orang rajin itu belum tentu setia. Kalau orang setia itu pasti rajin. Dan dikatakan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, setia sampai mati. Jadi artinya apa? Rajinlah sampai mati. Kalau hari ini datang rajin, besok enggak, oh itu bukan setia. Tapi dia rajin setiap hari. Kalau ibu-ibu datang ke gereja setia. Pokoknya ada dulu saya ketemukan ibu-ibu yang saudara yang pakai gulung itu orang Jawa, ya. Kenapa Oma? Ibu ini setia sekali, rajin sekali. Pokoknya saya di gereja ini dudukku ya di sini saja. Ya pindah lama, tidak bosan kan? Enggak, nanti kalau pindah ditempati setan di sini. Ini sampai saudaraku tidak hanya rajin, tapi dia rajin sekali sampai matinya, baru disebut setia. Jadi setia itu rajin sampai mati. Kalau saudara rajin tidak sampai mati, belum sampai mati itu belum setia. Nah, minta Tuhan apa? Setia, bukan rajin lah, setia sampai mati. Nanti di sana ada mahkotamu. Nah, saudaraku, inilah komitmen, inilah pengabdian diri seorang saksi Kristus yang siap menjadi terang bagi sesamanya. Setiap Natal, setiap tahun kita peringati Natal. Tapi kadang-kadang ya setelah Natal selesai. Ya, ada di tempat kami, Om, kalau Natal itu harus pesta. Lalu ya harus ada botolnya. Ya.
Lalu, ya pokoknya pesta sampai kita keluar. Dia bilang cerita kalau belum sampai jemur pahit itu belum Abdul bilang aja. Oh belum tenang itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seakan inilah orang-orang yang punya komitmen. Inilah Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat menyinari kegelapan itu. Dia memberi paham, dia bisa mengalahkan dengan pengabdian diri, mengalahkan dunia ini dengan pengabdiannya. Dan saudaraku Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus menyinari kegelapan, karena kegelapan itu, dunia itu tidak dapat memahami, tidak mau mengerti. Maka kita harus memberi paham kepada mereka. Yang kedua, karena terang itu Bapak Ibu menghidupkan. Next. Ya, karena terang itu hidup, terang itu menghidupkan. Nah, tidak hanya sekedar memberi hidup, tapi hidup yang punya kualitas, hidup yang punya dampak, hidup yang punya mutu. Ayo sekarang sama-sama kita hidup, sama-sama kita ke gereja. Mutunya baik yang mana? Baik aku atau tetanggaku? Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Ya, bagaimana nilainya kehidupan kita? Di atas rata-rata atau biasa-biasa saja? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, karena terang itu memberi hidup. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidupnya ini hidup yang bukan sekedar biasa-biasa saja. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, coba lihat apa bedanya panasnya matahari, matahari dengan rembulan. Kalau matahari itu mengeluarkan panas, karena panas itulah ada kehidupan. Karena panas kita bisa sehat, karena panas tubuh-tubuhan bisa hidup, ya kan? Tapi rembulan sama-sama bersinar, bercahaya, tapi ada, saudaraku, kualitasnya, nilainya tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Yohanes menulis kitab ini, pasal ini adalah untuk menyatakan, tidak hanya menyatakan bahwa Yesus itu Mesias, tidak hanya menyatakan kepada orang-orang pada waktu itu Yesus itu Tuhan, Firman yang telah menjadi manusia, tapi Yohanes ingin menyatakan bahwa kehidupan orang Kristen, anak-anak terang itu harus berbeda dengan yang lain. Ya, nah, saudaraku, seorang filsuf yang bernama Agustinus Hino dari Roma, dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Civic Day, artinya kota Allah. Dia bilang begini, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu pantas ditulis dengan huruf emas, bukan dengan tinta. Huruf emas, hurufnya itu dengan emas. Karena apa, saudara? Karena di sanalah Allah menyatakan dirinya. Ya, karena di sanalah Allah memberi terang kepada manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kualitas hidup kita harus selalu kita tingkatkan. Kekristenan, kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, harus kita naikkan levelnya. Ya, setiap tahun Natal levelnya naik gak? Apa ya dulu seperti itu, Om?
ya sekarang ya seperti ini kan sudah cukup. Ya. Seperti yang dulu saja. Toh yang dulu begitu saja sudah juga jalan. Gereja kita juga begitu saja. Karena dulu zaman opa-opa kita juga jalan. Tidak usah ada perubahan. Tidak usah ditingkatkan. Sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya level. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya salah. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Saudaraku, tapi setelah jatuh, mari kita bangkit. Setelah kita mengalami kesalahan, mari kita benarkan. Karena apa? Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang punya mutu, yang punya nilai, yang berharga. Jangan jadi orang Kristen murahan. Saudara, di antara wanita di Israel, di sana ada Febe, ya, di sana ada Priscilla, di sana ada Lydia. Kenapa Tuhan pilih Maria? Febe, wah, hidupnya bagus loh. Ya, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, wah, orang-orang baik, wanita-wanita baik. Tetapi kenapa Maria? Saudaraku, dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27, dikatakan karena apa? Karena Maria itu seorang perawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria adalah orang yang tidak bercacat celah. Maria adalah orang perempuan yang menjauhi segala kenajisan. Dia menjaga kesucian tubuhnya. Makanya Bapak Ibu, kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau dipilih Tuhan, marilah kita menjaga kualitas hidup kita dengan apa? Dengan kesucian, dengan kekudusan. Terutama pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, singer, leader. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Karena apa, saudaraku? Karena urapan Allah, lawatan Allah itu akan datang, akan hadir kepada orang-orang yang betul-betul menjaga kesucian hidupnya. Saudaraku, inilah kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dulu di satu tempat pelayanan, wah, gadis ini, cewek ini, saudaraku, pintar sekali. Selain wajahnya cantik, dia pintar ngajar sekolah minggu, dia juga pintar pimpin pujian, dia juga bisa khotbah. Wah, menyenangkan. Nah, karena bergereja di satu gereja okomene, di satu perusahaan, ya, lalu datanglah seorang pria, manajernya, ya, waktu saya ingat itu asisten manajer, datang. Dia bilang, yuk ikut aku ke Bandung, ya. Yuk ikut aku ke Bandung. Loh, ngapain di sana? Kita menikah, kita pindah ke Bandung. Nanti di sana ada rumah orang tuaku. Orang tuaku sudah sendiri. Nah, kakak adikku sudah punya rumah masing-masing. Jadi kita tinggal di rumah mamaku. Bagus. Saudaraku, sayang, perempuan ini, gadis ini ikut pria tadi ke Bandung. Tidak hanya tinggalkan pekerjaannya, tidak hanya tinggalkan pelayanannya, tapi juga tinggalkan Yesus.
mereka menikah lalu pindah ke Bandung. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dengar sekian tahun berikutnya, saya dengar, kayak apa kabar teman kita yang satu itu? Om tahunya di sana juga ngontrak. Saudara, saya bilang kalau ngontrak saja tidak usah ke Bandung. Balikpapan sama Samarinda ini juga banyak tempat kontrakan. Saudara, dia meninggalkan semuanya. Saudaraku, akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan bilang teman-temannya, dia jatuh ketimpa tangga lagi. Dan dia dilempar bunga sama teman prianya sekalian dengan potnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kualitas. Hati-hati. Saya katakan kepada pemuda remaja yang kalian belum menikah, ya, hati-hati, jaga kualitas dirimu, ya, jaga dirimu, jaga identitasmu. Jangan mudah dengan mulut orang. Jangan mudah gampang dengan rayuan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua juga begitu. Saya sering katakan kepada orang tua, jemaat Tuhan, tidak usahlah, ya kalau kamu tidak punya harta, paling tidak kamu selalu datang kepada Tuhan, doakan anak-anakmu. Jam doa, hadirlah hari Selasa, saya bilang, doakan anak-anakmu. Kita tidak tahu kapan anakmu itu pergi darimu, kapan anakmu itu meninggalkanmu. Boleh meninggalkanmu, tapi ingat, jangan meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar. Kita punya komitmen, punya pengabdian yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita memberi kualitas, memberi mutu yang baik untuk Tuhan kita. Semakin tahu kita ini tidak semakin muda lagi, semakin tua. Ya, saya tadi lihat tanggal, aduh, senang sekali, saudara. Lama kami tidak bertemu. Ada yang tanya, berapa tahun yang kita tidak ketemu? Wah, sudah bertahun-tahun. Ya, saya senang sekali ketemu Bapak Ibu Saudara tempat ini. Dan saya lihat banyak muka-muka yang baru. Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Bapak Ibu ya, yang lama-lama saya kenal. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan Natal ini Bapak Ibu, kita jadi anak-anak Tuhan yang punya kualitas. Mari kita pakai terang kita, mari pakai cahaya kita untuk menerangi kegelapan dunia ini. Jangan berhenti terangmu, jangan berhenti sinarmu. Ya, pakailah, paling tidak bukan banyak orang, tapi satu persatu dulu. Paling tidak menerangi dirimu sendiri, menerangi keluarga, menerangi saudara-saudara. Jangan jadi orang Kristen seperti tetangga saya. Ya. Aduh, ya itu loh. Masa kita bikin ini pondasi, jalannya dihadang, ditaruh kayu ulin di situ. Wah, jalan gang itu saudara saya lihat semua orang Kristen, tapi semua juga tukang ribut. Ya. Ada macam-macam gereja di situ. Maksudnya ada macam-macam orang dari gereja mana di situ gang itu. Tapi paling suka ribut. Ya. Wah, tetangganya sudah mulai bangun, sudah mulai iri, mulai sakit hati, sudah dengkinya muncul. Akhirnya saudaraku, kelahi terus, tidak bisa jadi terang. Setiap tahun Natal, tapi tidak bisa jadi sinar di tengah-tengah dunia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk punya kesadaran.
Mari kita belajar untuk punya pengabdian diri, komitmen yang benar-benar kita mau mengasihi Tuhan. Kita tunjukkan dengan perilaku kita di hadapan kegelapan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Silakan pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan.
kerjaannya banyak dan gak rajin ke gereja. Ayah, aku pamit ya. Masih pagi. Mau kemana kamu, Nak? Aku mau ke gereja, Ayah. Ada latihan drama buat malam nanti. Ya sudah, hati-hati ya. Ya, aku cuma mau pergi ya. Loh, kamu mau ke gereja juga, Di? Ikut lah semangat kamu. Hah? Ke gereja? Mana ada? Aku mau main. Udah telat ya. Dadah. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati kedua anakku, Alessa dengan kegiatan drama Natalnya, dan untuk Andi, kiranya Engkau ketuk pintu hatinya agar dia berubah menjadi orang yang baik. Siang pun berlalu, dan Andi karena merasa senang bermain bersama teman-temannya, dia pun tidak mau pulang ke rumah. Sudah sore, pulang nanti aja lah. Waktu juga belum habis. Lagian kalau di rumah pasti disuruh. Suruh ini itu mending main. Woi, lu tak jadi pulang? Nanti aja lah pulangnya. Aku lo juga masih mau main sama kalian. Kalau mau seru, biasa aja itu. Aku juga masih ada uang kok, santai aja. Kalau begitu gas kita main sepuasnya. Andi dan teman-temannya bermain game sepuasnya dengan menggunakan uang Andi. Malam pun semakin dingin karena hujan turun. Bro, aku mau pulang nih. Tapi waktu udah habis sih buat bayar game. Perlu uang buat ongkos nih. Pinjam dulu 100. Kita mau teman. Teman? Emang lu sama gue temenan? Sorry ya bro, kami hanya berteman dengan yang punya banyak uang, bukan orang yang suka minta-minta kayak kamu. Loh, kita kan teman. Apa maksud kalian? Ternyata kalian manfaatin aku aja ya? Jahat kalian. Hahaha, gitu deh. Baik, kita juga mau pulang. Yuk. Semoga sukses ya minta-minta ongkosnya. Kalau punya uang lagi baru panggil kita. Bye. Wah, hujan semakin lebat dan air mata Andi pun semakin deras. Dia sekarang tinggal sendirian. Udah punya ongkos pulang. Hujan pula. Aduh, Andi, kasihan sekali kamu. Tunggu, itu siapa? Ada seorang anak yang sedang mendekati Andi. Kamu ngapain lagi sendirian di sini? Udah malam, kok nggak pulang ke rumah sih? Kamu orang, malaikat atau hantu? Tentu saja orang. Mana ada hantu secantik ini? Bercanda. Ini sudah malam. Pulang sana. Pasti papa dan mama kamu khawatir. Teman-temanku semua jahat. Mereka meninggalkan aku saat aku tidak punya uang. Cucu, aduh sudah gede kok nangisnya kayak anak kecil sih. Sudah, gini aja, kamu pulang ke rumah aku aja dulu. Itu tuh di sana. Aku saat ini nggak bisa kasih uang untuk ongkosmu, tapi setelah ibu pulang dari pasar nanti, kamu pasti bisa diberikan ongkos pulang. Gimana? Ya, boleh deh. Terima kasih ya. Sesampainya di rumah Tantri, Andi diberi makanan yang sangat sederhana, yaitu nasi dengan tempe dan kecap. Tantri banyak bercerita tentang keluarganya. Tantri harus selalu membantu ibunya karena dia tidak mau melihat ibunya kelelahan. Makanan dengan tahu dan tempe pun sudah sangat Tantri syukuri. Wah, hebat ya Tantri. Tantri, ibumu jualan di pasar setiap hari ya? Iya, setiap hari berjualan agar aku bisa sekolah, bisa beli buku, tas dan sepatu. Kalau gitu, ibumu pasti capek banget ya? Iya, pasti capek. Karena itulah aku gak mau bikin ibu tambah capek. Biasanya aku selalu membantu ibu beres-beres rumah dan menyiapkan kue yang akan dijual besok.
Setelah itu belajar deh. Kalau aku belajar dan dapat nilai bagus, tubuhku bukannya senang banget. Aku juga jadi senang. Wah, kamu hebat ya Tantri. Biasa aja. Kamu juga bisa kok kayak aku. Oh iya, karena kita sudah selesai makan, ayo bantu aku beres-beres rumah dan menyiapkan kue yang akan dijual besok sambil nunggu ibu pulang. Setelah makan, Andi pun membantu Tantri membersihkan rumah dan menyiapkan kue jualan yang akan dijual ibunya besok pagi. Sewaktu membantu Tantri, Andi pun tersadar bahwa kelakuannya yang suka main, melawan ayahnya, dan malas ke gereja adalah salah banget. Dan sekarang dia sangat rindu dengan ayah dan kakaknya. Tuhan, aku sudah membuat sedih hatimu dan hati ayahku. Ampuni aku Tuhan. Aku akan minta maaf pada ayahku dan kakakku. Aku kangen sekali sama mereka. Kemudian Andi pergi menemui ayahnya. Dan sebelum Andi sampai, ayahnya yang sedang menunggu kepulangan Andi berlari memeluk Andi yang sedang berjalan. Andi pun disambut dengan bahagia oleh ayahnya. Tapi Alexa yang mengetahui ayahnya sudah pulang merasa kesal pada Andi karena sudah membuat ayahnya khawatir. Ayah, mana si Andi? Aku mau marahin dia, bikin orang khawatir aja. Alexa, jangan kamu marahin dia. Nanti biar ayah akan kasih tahu kalau dia tidak boleh berbuat seperti itu lagi. Kalau main harus ingat waktu. Ayah ini selalu aja belain dia. Ayah saya sama kamu berdua. Ayah, Kak Alexa, aku minta maaf ya. Aku tahu kalau aku salah sudah membuat kalian khawatir. Mulai saat ini, aku menjadi anak yang baik. Biar waktu kalau sedang main, menuruti ayah, rajin ke gereja, dan sekolah. Tuh, Alexa, hati kamu sudah tahu kalau dia salah. Maafkan ayah. Enak aja, males banget maafin dia. Bercanda, bercanda.